Waktu ada ribut-ribut Piala Dunia U20, Mas Hasto itu menunggu. Apa nih pernyataan Pak Anies itu kira-kira apa? Nah, kok tidak keluar-keluar pernyataannya itu, dan sama sekali tidak keluar tuh pernyataan apapun dari bibirnya itu. Kalau bersikap saja ya tidak berani. Presiden Indonesia itu yang utama mentalitasnya. Mentalitas petarung yang paling penting itu bukan mentalitas ayam sayur itu loh, berbus melari, bukan seperti itu. Nah, jago diplomasi memang penting, tapi harus punya ketegasan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Salam rahayu, salam sejahtera, tetap sehat semua. Sebelum saya ngomongin tentang Pilpres tahun 2024, saya akan memberikan kabar gembira ini. Ternyata itu FIFA tidak jadi memberikan sanksi berat kepada PSSI. Tapi cuma peringatan kartu kuning katanya. Itu peringatan ringan, tapi dengan denda. Dendanya itu berapa miliar. Wah, ini kabar gembira untuk para penggemar sepak bola di Indonesia. Jadi tidak usah rame sekarang. Wah, sudah dilupakan saja. Nanti yang ke depan kita benahi lagi. Nah, ini sekarang saya mau ngomongin ini, ngomong tentang Pilpres ini. Ini koalisi perubahan lagi nih yang akan saya omongin ini loh. Itu koalisi perubahan itu ibaratnya seperti anak kecil tuh, adik kecil yang masuk imut-imut, lucu dan menggemaskan. Ya mungkin mereka menganggap Pilpres 2024 kelak nanti itu sebagai Pilpres main-mainan saja. Nah, bagaimana tidak main-main? Soalnya Partai Demokrat itu meminta Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP tidak membandingkan Pak Anies dengan Presiden Jokowi. Loh, ini piye lagi? Ini Demokrat ini piye lagi? Iya, kita itu mencari presiden pengganti Pak Jokowi loh ya. Ya otomatis penggantinya kelak itu nanti yang sepadan. Kalau bila perlu malah lebih baik daripada Pak Jokowi. Itu kalau ingin Indonesia maju. Nah, sebelum menggantikan, otomatis kan ya dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding, ya bukan gitu. Harus dibandingkan. Kemarin itu yang meminta begitu kan Pak Hersaki dari Demokrat. Apa mikirnya Bung Hersaki ini karena Pak Anies kan belum presiden lah gitu, jadi nggak bisa dibandingkan gitu apa piye? Wah, ini perkara ini runyam ini. Orang penting di partai politik kok ya bisa-bisanya bicara begitu toh Pak ya. Kasihan rakyat Indonesia bisa ditipu habis-habisan kalau caranya begitu. Ya kalau memang mau mengganti Pak Jokowi ya kita harus cari pengganti yang sepadan gitu loh. Oh, ini kan demi kepentingan negara dan bangsa inilah. Awalnya itu begini. Memang dalam sebuah perbincangan di sebuah media, tidak perlu ya saya sebutkan medianya, nggak perlu ini. Pak Hasto bilang awalnya berkesimpulan kalau Pak Anies benar-benar antitesa Pak Jokowi. Nah, sebutan antitesa itu muncul pertama kali dari Pak Zulfan Lindan dari Nasdem. Pak Zulkarnain. Nah, berarti kan itu menaikkan seorang tokoh yang anggapannya sepadan. Ya atau layak jadi pengganti gitu. Nah, meski akibatnya bicara begitu, Bang Zulfan Lindan langsung dicopot dari jabatannya. Malah sekarang out dari Partai Nasdem itu, keluar itu ngikutin teman-temannya. Lah sebagai antitesa, waktu ada ribut-ribut Piala Dunia U20, Mas Hasto itu menunggu. Apa nih pernyataan Pak Anies itu kira-kira apa? Nah, kok tidak keluar-keluar pernyataannya itu, dan sama sekali tidak keluar tuh pernyataan apapun dari bibirnya itu. Kalau bersikap saja ya tidak berani. Nah, bagaimana itu bisa disebut antitesa? Terlalu tinggi menempatkan Pak Anies sebagai antitesa, dan benar saja itu. Sekarang Pak Hersaki menyampaikan untuk tidak membandingkan Pak Anies dengan Pak Jokowi.
Ya memang levelnya jauh sekali. Itu sudah positif kalau jauh. Ya tinggal kita kembalikan ke rakyat. Nanti mau milih atau enggak gitu loh. Enggak usah ribut-ribut gitu loh. Nah, sebagai penguat argumentasinya, Bung Herzaki ini berdalih antara Pak Anies dengan Pak Jokowi memiliki latar belakang yang berbeda. Ya jelas itu loh, yang satu dosen rektor, yang satu tukang kayu, ya beda. Alah, bung, nyari latar belakang orang yang sama di negeri ini ya susah gitu loh. Ya pasti beda-beda itu. Lalu apakah latar belakang berbeda itu menunjukkan kapasitas Pak Anies lebih tinggi dari Pak Jokowi? Nah, masa sih lebih tinggi? Lalu bersikap atas kedatangan timnas Israel saja tidak berani, orang berani komentar, cari aman saja. Lah bagaimana kalau negara ini mau dijajah Rusia atau bahkan Amerika, apa nggak langsung menyerah sekali pukul nyerah kalau caranya begitu? Ini umpama ini menurut Om Begawan ini. Nah, jadi Presiden Indonesia itu yang utama mentalitasnya. Mentalitas petarung yang paling penting itu bukan mentalitas ayam sayur gitu loh. Brebes melari, bukan seperti itu. Nah, jago diplomasi memang penting, tapi harus punya ketegasan. Wah, berani dan tegas. Nah, buktinya itu ketika awal 2015 negara Cina sengaja mempressure Indonesia dengan kapal perangnya di perbatasan Selat Malaka waktu itu. Pak Jokowi turun sendiri dan berdiri di sebuah kapal perang. Orang kendel itu. Lama cilik berdiri di depan kapal loh. Gak ada takut-takutnya sama sekali. Lah Pak Anies berani begitu. Ngerti banyu laut, mumet mungkin. Kira-kira begitu menurut Om Begawan. Lah, atau waktu Pak Jokowi melarang ekspor mentah beberapa produk sumber daya alam seperti nikel, bauksit, timah, dan lain sebagainya. Uni Eropa meradang dan menggugat kebijakan Pak Jokowi ke WTO. Apakah beliau ngepel, takut dan mundur? Wah, Pak Jokowi itu selangkah pun tidak mundur, malah tetap gagah berani maju. Maju terus dengan melakukan banding. Nah, itu belum keberaniannya merebut kembali Freeport Papua, Blok Mahakam, Blok Rokan, serta perlawanan yang lain. Nah, ini Presiden Indonesia harus begini. Nah, penerusnya nanti, penggantinya nanti, ya harus yang sepadan. Wah, malah ngelokro. Lalu di mana posisi Pak Anies? Apa suaranya untuk kaum tertindas atau rakyat jelata di Indonesia? Nah, kan tidak ada sama sekali. Nah, sudahlah, Bung Herzaki. Memang Pak Anies itu jauh dari kata layak menggantikan Pak Jokowi. Jauh itu. Nah, ini menurut Om Begawan, mungkin menurut beberapa rekan saya itu ya jauh, itu mesti setuju dengan pendapatnya Om Begawan ini. Tidak perlu menyampaikan kalau Pak Anies itu memiliki kapasitas mumpuni bila terpilih tahun 2024 nanti. Ya kapasitas apaan yang ada? Merekam jejak baik kata Bung Herzaki sewaktu jadi gubernur DKI. Nah, sebutkan program konkret yang baik dan berguna sampai detik ini yang masih dijalankan. Nah, kan tidak ada sama sekali. Untung ada Pak Heru yang meneruskan. Wah, di PR-nya diselesaikan semua itu. Nah, itu rumah lapis OCOK yang nyatanya tidak berhasil manis. Rumah DP 0%. Nah, gini malah jadi ledekan konyol banyak masyarakat di DKI sana loh. Apalagi pembuatan sumur resapan yang hanya tinggal kenangan, jeblos ke motor truk pada gejeglong itu, rusak semua itu. Nah, sebutkan apa yang Anda yakini. Pak Anies sudah mempersiapkan membawa perubahan jika jadi presiden. Apanya yang dipersiapkan? Visi misi saja belum punya, meski sudah 5 bulan menjadi bakal capres dari koalisi perubahan. Ya, monggo kita sikapi ini. Jadi kita harus tahu dan paham nih. Kita tahulah mengapa Pak Anies diam saja, utamanya terkait Piala Dunia Under 20 yang batal diadakan di Indonesia ini. Sikap Pak Anies jelas toh, menolak timnas Israel. Oh, jelas itu. Tapi jika itu disampaikan sebelum kick off dimulai, ya sia-sia saja menghabiskan energi, no. Apalagi setelah bersuara lalu batal. Lah efeknya dia dilihat sebagai salah satu tokoh yang membela Palestina hanya bergaung sebentar.
Seperti itu ini menurut Om Begawan ini. Hanya sikap diamnya itu punya tujuan. Agar Piala Dunia tetap digelar. Iya itu, mesti gitu itu. Nah, begitu timnas Israel tiba di Indonesia, barulah Pak Anies dan berbagai kelompoknya akan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk tak henti-hentinya menyerang pelaksanaan Piala Dunia. Nah, ini menurut Om Begawan nggak fitnah itu kemungkinan seperti itulah. Efeknya bisa bertahan cukup lama ya. Mengapa? Karena ini menyangkut institusi internasional seperti FIFA. Ya, Pak Anies akan mengabaikan akibat tindakannya dapat berefek Indonesia dikenai sanksi kalau seperti inilah. Tidak penting bagi Pak Anies itu. Ya, dia butuh efek kejut dan dorongan besar seperti ketika kasus Pak Ahok meledak tahun 2016 dan di tahun 2017 dia mendapatkan keuntungan dengan memenangkan kontestasi gubernur DKI. Nah, ini saya kira ya prediksi Om Begawan ya seperti ini, tapi ini tidak fitnah ini hanya prediksi. Hanya perkiraan itu. Nah, tanpa ada momentum sebesar itu, momentum sebesar itu, bisa dipastikan perjalanan Pak Anies bakal kepayahan ini. Ini sekaligus mengingatkan teman-temannya yang kemarin seakan-akan bereuforia, menuding-nuding, menghujat beberapa tokoh yang menolak timnas Israel. Nah, jika tetap berkesimpulan jangan sangkut pautkan olahraga dan politik, ya silakan saja. Saya hanya ingin membuka tabir. Jika Pak Wayan Koster dan Pak Ganjar Pranowo bahkan PDIP tidak ikut bersuara, arus besarnya akan diambil oleh kelompok-kelompok intoleran itu. Mereka ingin mengulang tragedi 212 gitu. Piala Dunia Under 20 mau dialmaidahkan. Kan bahaya itu, bahaya. Kebayang tidak berhari-hari jalanan akan macet itu. Orang berpakaian putih-putih terus-menerus turun ke jalan tuh. Kalau sampai main di Indonesia itu Israel tuh, mengganggu orang-orang mencari nafkah, jalan-jalan macet, dana miliaran, bahkan puluhan miliaran harus terbuang percuma untuk biaya pengamanan pengawalan aksi-aksi demo seperti tahun 2016 yang lalu. Ya supaya demonstrasi itu tidak menjadi kerusuhan, kita akan mudah temui spanduk atau baliho bertuliskan impeachment Jokowi, turunkan Jokowi, majukan presiden saja sejenisnya. Dan ketika itu semua membesar. Nah itu buktinya, bukan masalah Israelnya lagi, tetapi mereka punya pikiran hanya ingin menurunkan Pak Jokowi saja. Nah, dengan kondisi sebegitu genting, akankah membuat KPU sebagai penyelenggara pemilu masih berani melanjutkan tahapan? Wah, ini dampaknya. Ya, kita percaya Pak Jokowi bakal memutuskan terus, namun risikonya bertambah besar. Di posisi ini, dilema akan bergelayut dalam batin dan pikiran beliau. Beliau itu yang kita hormati, yang selalu memikirkan negara ini, Pak Presiden Jokowi ini. Nah, seandainya pemilu tetap digelar, keamanan sedikit berisiko. Para penyelenggara di tingkat daerah seperti KPU provinsi, KPU kabupaten kota mudah diintimidasi. Lah kalau toh ditunda, maka para pendemo itu kemudian menunjuk bahwa apa yang mereka khawatirkan ada skenario perpanjangan masa jabatan presiden terbukti. Kan repot ini. Ini semua masyarakat harus paham. Jangan hanya membuli, netizen membuli semua, diarahkan ke Pak Ganjar dan Koster dan PDIP. Dipikir dulu dengan jelas, dengan hati yang dingin, supaya mereka semua paham. Jadi memang harus begitu jalannya. Pak Wayan Koster, Pak Ganjar dan PDIP jadi martir hujatan. Hinaan, cacian, bahkan mengambil risiko tidak populer. Oh itu jadi ngomongin sama Pak Ganjar, nggak masalah Pak, saya tidak populer, elektabilitas turun, nggak masalah. Yang penting negara ini terjaga. Bahkan bisa jadi pada pemilu 2024 perolehan suara mereka terpengaruh. Ya saya percaya. Mereka semua ikhlas melakukan itu demi menyelamatkan kesatuan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Demi menjaga keutuhan NKRI. Bagi saya pribadi, Om Begawan ini, mereka sudah membuktikan sebagai patriot-patriot pemberani. Khusus bagi Pak Ganjar Pranowo. Jikapun tidak dicalonkan presiden oleh siapapun, saya hormat, saya salut, saya menaruh respek pada jenengan.
Jangan pernah menggadekan kepentingan pribadi demi kepentingan nasional ini, Pak. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khusus kepada Pak Ganjar Pranowo, Pak Wayan Koster, dan khusus partai politik PDI Perjuangan. Begitu, sampai ketemu pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam kawan, sampai ketemu.